Ayo kita jalan. Bentar ya. Nih, Fandi. Halo Wak Geng, jumpa lagi di channel Para Pejalan Receh Jalan Yuk. Channel dan jumlah subscriber dan juga penontonnya di bawah garis kelaikan untuk mendapatkan AdSense. Lewat jam 6. Berarti kita di bandara nanti juga nunggu. Di vlog ini, aku menceritakan pengalaman aku saat mendaki ke Gunung Raung. Awalnya aku dan temanku Fandi berencana untuk mendaki ke Gunung Semeru. Dan saat di dalam perjalanan menuju Kota Padang, kami mendapat kabar bahwasanya Gunung Semeru terbakar. Pendakian hanya diperbolehkan sampai Ranukumbolo. Kami tiba di kota Jakarta. Di sini kami mendapat tambahan seorang teman, Irul, teman dari kampung yang kini kuliah di Jakarta. Selanjutnya kami bertiga meneruskan perjalanan ke Kota Malang dengan menaiki kereta super ekonomi. Ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Inilah wajah-wajah frustasi gara-gara gagal ke Semeru. Semeru terbakar coy. Gagal Semeru, kita cari tempat yang lain. Kemana kita? Di dalam kereta kami kembali mendapat kabar bahwa kebakaran di Gunung Semeru makin meluas dan Semeru ditutup total. Kemudian aku mencari informasi gunung apa saja yang ada di Jawa Timur. Dan entah mengapa aku menentukan pilihan ke Gunung Raung. Sebelumnya aku tidak tahu tentang gunung ini, berada di kota mana, bagaimana medannya, dan apa saja yang ada di sana. Yang aku tahu hanya gunung ini berada di Jawa Timur. Kereta api Mata Remaja akan tiba di stasiun Kesamben. Setibanya di kota Malang, kami beristirahat sejenak dan meneruskan perjalanan ke kota Banyuwangi. Wisata kuliner bersama chef kita. Setelah mencari informasi, aku baru tahu ternyata gunung ini merupakan gunung paling ekstrim di Jawa. Sebelumnya aku sudah janjian dengan seorang pemandu jalan ke Gunung Raung yang aku kenal lewat Facebook, Mas Yusuf. Tepat pukul 10 malam, kami tiba di Kalibaru, Banyuwangi. Mas Yusuf datang menjemput dan membawa kami langsung ke base camp Bu Suto. Ternyata ada 3 orang lainnya yang akan melakukan perjalanan bersama kami pada pendakian ini. Mbak Nanas dari Jogja, Dudun dari Surabaya, dan Dadang dari Palembang. Keesokan harinya, kami start berjalan tepat pukul 8 pagi. Setelah registrasi dan mengisi administrasi di pos penjagaan, kami memulai perjalanan. Kami menuju pos 1 dengan menggunakan jasa ojek motor, kurang lebih 20 menit. Nih Mas Usup, guide-nya. Sampai di mana nih Pak? Base pos 1, pos Sunaria. Kami saling berbagi cerita dan bercanda bersama dengan teman-teman baru yang kami kenal di dalam perjalanan ini. Satu yang cewek. Satunya cewek di sarang penyamun. Nih cewek rasa porter. Ini juga porter. Porter hati. Hihi. Tidak lupa kami berdoa sebelum memulai pendakian. Raung. Yes. Kok iya sih? Nggih. Jalan dulu aja nggak apa-apa.
Yang paling berat tidak. Yang paling jelek belakang. Lah aku dong. Setelah mendapat mata kuliah 2 SKS dari Bapak Ranger, selanjutnya kita berjalan menuju pos 2. Dari pos 1 kami melewati kebun kopi milik warga. Kurang lebih 2 jam sebelum memasuki batas hutan. Belum apa-apa, Irul sudah mengeluh dan meminta istirahat berkali-kali. Tampak raut putus asa dan kelelahan di wajahnya. Aku tetap sabar dan berusaha mengikutinya. Kemudian Fandi membongkar isi tasnya dan kembali mempacking barang dengan mengurangi beban yang dibawa Irul dan dipindahkan ke dalam tasnya. Di Raung nggak ada air. Jadi stok air dari base camp ya mas. Jalan. Air memang merupakan kendala di gunung ini. Sumber air hanya ada di bawah dan tidak terdapat di sepanjang gunung. Alasan enaknya naik gunung, coba dengarkan. Mendengar suara kicau burung. Kicau mania mantap. Mancing kali ya? Kicau mania, aku 50.000 satu. Mbak Nanas, Dadang, dan Dudun sudah jauh di depan. Kami ketinggalan di belakang. Irul tetap saja mengeluh dan meminta tidak meneruskan perjalanan. Setelah hampir 4 jam, kami tiba di pos 2. Ternyata Mbak Nanas, Dadang, dan Dudun sudah menunggu di tempat tersebut kurang lebih 1 jam. Dengan melihat kondisi fisik dan keadaan, setelah berdiskusi, kami yang rencananya akan meneruskan perjalanan hingga ke pos 7 pada hari ini secara bersama-sama, mau tidak mau mesti membagi rombongan agar tidak ada yang dikorbankan. Aku memutuskan bersama dengan Fandi dan Irul akan ngecamp di pos 4 dan rombongan yang lain tetap jalan seperti rencana semula. Akhirnya tim kita mencari di camp 2. Kenapa? Tanya dia. Dia. Bawa anak kucing kami kemari. Nih, Dia kucingnya. Hah? Siapa? Jalan 5 langkah. Bang. Selanjutnya masukkan daging. Astaga. Masuk dulu lanjut. Tutorial buka tisu guys. Ini namanya masakan telan. Enak nggak enak harus ditelan. Lapar bang. Tadi kita dapat nasi dari base camp. Dapat. Beli. Ini jam 2. Lanjut jalan ke pos 3. Kini hanya ada kami bertiga. Kami lebih santai dan tidak ada memburu waktu. Setelah istirahat panjang dan makan siang, kami meneruskan perjalanan. Akan tetapi, lagi-lagi Irul tetap merengek minta turun. Lili, pendaki cepat lelah, letih, lesu. Rul, ayo. Dataran tuh, dikit lagi yuk. 10 menit lagi. Yuk. Senyumlah. Setelah tetap berusaha untuk sabar dan menghiburnya, aku mulai emosi dan membentaknya untuk sekedar memberi efek kejut. Dan setelah itu, dia baru berhenti merengek minta turun. Tahu kan ini harganya berapa? 50.000. Kalah diskotek. Kini Irul sudah bisa mengikuti irama jalan dan tidak lagi mengeluh. Kami kembali bercanda-canda untuk menghilangkan rasa lelah. Mendaki seperti ini yang aku inginkan. Mendaki tanpa diburu oleh waktu. Sehingga kita bisa benar-benar nikmati perjalanan.
Setelah berjam-jam, kita baru sampai di pos 3. Ini dia pos 3, Gunung Raung. Sebenarnya kami tidak bisa menyalakannya, karena ini merupakan pendakian pertamanya. Dan aku berharap dia mendapatkan pengalaman yang menyenangkan saat mendaki untuk pertama kalinya. Atau dia akan jerah untuk melakukan pendakian berikutnya. Siapa yang itu mungkin kita tanya dulu. Aduh. Ada yang mendaki, pengen minta turun. Sanggup aku bantu. Pulang lagi. Kok nyerah? Sekarang kita lanjut ke pos 4. Bos? Lanjut lagi coy. Kan ketinggalan. Hop. Jin. Lanjut. Ya mas, itu memang licin. Habis dipel tadi sama bang siapa tuh? Oh, sama Cucok. Iya. Gak terasa, kami sudah melewati pos 3 dan akhirnya tiba di pos 4 tepat pada pukul 5 sore. Alhamdulillah di pos ini Mas Yusuf sudah mendirikan tenda. Ya, ini salah satu porter kita. Habis suara. Enak telan. Yang bertugas memasak dan yang bertugas memakan. Mantap. Setelah makan malam, dengan menahan dingin, kami pun tertidur. Keesokan harinya, kami baru sadar, ternyata stok air kami sudah hampir habis. Sedangkan stok air lainnya ada di pos 7. Udah macam arca kok situ. Gak ada air, pengen ngopi. Apa? Gak ada air, pengen ngopi. Ngopi. Itu sesuatu yang apa? diharamkan saat keadaan kayak gini. Pan, aku udah ceritakan dulu, Pan. Aneh. Keju. Aduh. Gimana nih? Udah lah. Roti. Jadi. Dia mau. Aku jadi. Sekarang jam 10.15. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju pos 5 untuk ngecamp di pos 7. Setelah sarapan, kami meneruskan perjalanan. Kami tetap melangkah dengan sisa air yang ada. Oh iya mas, hati-hati ya. Ada jurang lompat ke bawah. Kami berusaha sebisa mungkin untuk menghemat air. Akan tetapi, medan yang terus menanjak mulai pos 4 ini dengan ditambah hari yang panas di musim kemarau tidak memungkinkan kami untuk bisa menghematnya. Mbak, turun Mbak. Ya pasti saya nggak naik lagi. Turun. Pertanyaan bodoh ya Mbak. Sampai di pos 5, air sudah habis total. Kami tetap berjalan dalam keadaan yang tak menentu. Kami sangat lelah dan kehausan. Terkadang
kami juga mencari-cari air di bekas botol yang ditinggalkan orang. Akan tetapi, tetap saja kami tidak menemukannya. Ayo Rul, nyampe 5. Dekat berarti camp 5 ke 6. 400 meter. Ya. Dari camp 5 ke camp 6 400 meter lagi. Dari camp 5 ke camp 6, inilah treknya menggunakan tali memanjat. Namanya Gunung Raung, perjalanan juga ya semakin raung. Itu mantap jiwa. Gimana mantap? Mantap. Mantap lah, mantap. Trek dari camp 5 menuju camp 6. Ini dia, pakai tali tambang. Treknya licin. Medan berpasir semakin menanjak dan rasa lelah serta haus kian memuncak. Asli, treknya buat sesak napas. Bukan karena abunya, tapi kelamaan nyium aroma mulut sendiri. Lanjut. Dari pos 5 ke pos 6 400 meter, tapi yang mengukur itu salah. Beneran, dari pos 5 ke 6 tuh 1 jam. Jalannya nanjak terus. Gini nih. Gini. Pos 6 2235 mdpl. Lanjut menuju camp 7. Jarak dari camp 6 ke camp 7 900 meter. Hiking is not a crime. Artinya, ayo udahlah. Hiking is not crime, artinya kalau mendaki jangan lupa minum es krim. Mantap es krim. Dengan rasa haus yang kian menderah dan tenggorokan yang mulai tercekat, kami tetap berjalan walaupun pelan. Ada dataran. Pemandangan dari sini sangat indah. Pepohonan cemara dan lembah yang sangat mempesona serasa damai bersenandung. Tepat pukul 2.30 siang, akhirnya kami melihat sebuah pondok yang bernama Pondok Rasta. Dan alhamdulillah kami tiba juga di pos 7. Kami langsung berlari mencari rombongan Mas Yusuf. Sebenarnya alasan utama kami mencari air. Senja pun tiba. Mbak Nanas yang sudah bangun mengajak kami untuk mengagumi kesempurnaan ciptaan Tuhan. Sunset di tempat ini, negeri di atas awan. Baru jam 7. Malam harinya, setelah memasak dan memakan makanan, kami beristirahat. Lebih tepatnya, Irul yang beristirahat. Aku dan Fandi sangat susah untuk bisa memejamkan mata. Kami keluar tenda, membuat kopi, saling bercerita, dan menikmati malam dengan ditemani gemintang. Kami dibanguni oleh Mas Yusuf yang mengajak untuk summit pada jam 3 dini hari. Kami langsung bergegas dan memulai summit di hari yang sangat dingin. Sejati. Bintang malam seakan menemani perjalanan kami. Hari yang sangat dingin perlahan dapat teratasi karena badan yang mulai memanas. Sekarang kita sampai di camp 8 di ketinggian
2876 mdpl. Kami terus berjalan. Tak terasa, tepat pas matahari terbit, kami berada di pos 9. Kami beristirahat sambil memasang karbiner dan webbing yang dibawa oleh Mas Yusuf. Awas kejepit, Mas. Enggak, kalau jalan nanti kan. Dari pos 9, kami berjalan kembali melewati Taman Edelweiss yang sangat indah. Edelweiss di tempat ini tumbuh dengan subur dan benar-benar terjaga dari pendaki yang tidak bertanggung jawab. Dari pos 9 menuju ke puncak bendera kurang lebih 15 menit. Kami tiba di puncak bendera. Akan tetapi, perjalanan belum berakhir karena tujuan utama kami adalah puncak sejati. Kita sampai di puncak bendera. Tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah kini berubah total. Kabut perlahan mendekat dan jarak pandang tidak lebih dari 5 meter. Kami berdiskusi dengan Mas Yusuf, apakah perjalanan ini akan sampai di sini atau diteruskan. Kami masih menanti agar kabut menghilang, akan tetapi kabut tidak juga berkurang. Saat aku akan menyerah, Pandi meyakinkanku bahwa kami akan melanjutkan perjalanan ini. Kami sudah terlalu jauh berada di tempat ini dan menyerah bukan pilihan. Doa yang kami panjatkan terkabul. Kabut mulai berkurang bersama dengan datangnya hujan. Kini kami mulai melangkah menuju puncak sejati. Kami meniti di jalan setapak di mana kanan dan kirinya jurang yang dalam. Terkadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Menurut aku, kabut ini malah menjadi berkah karena kami tidak harus melihat jurang yang dalam. Asli, jalannya benar-benar sempit wak geng. Hanya muat untuk satu pijakan kaki di atas gunung. Seakan-akan kami berpegangan dengan angin. Salah melangkah, jurang yang dalam dengan batuan cadas siap menanti. Kulihat Irul mulai menggigil dan dia kedinginan. Lalu aku membuka jaket yang kugunakan untuk kuberikan kepadanya. Selanjutnya kami meniti jembatan Sirotol Mustaqim. Ayo kita jalan. Bentar ya. Nih, Pandi. Ayo. Kita jalan. Meniti. Jembatan ini. Tipsnya jangan melihat ke kiri ataupun ke kanan karena melihat seperti itu. Kemudian kami berjalan di samping tebing. Lagi-lagi Raung menunjukkan tajinya di tempat ini. Jalan di samping tebing ini juga sangat sempit, dan di kanannya sudah menanti jurang yang dalam.
kita harus tetap fokus dan berhati-hati. Jangan sampai lengah. Langit mendung menumpahkan isinya. Kabut campur hujan, gerimis. Jalur trek menjadi basah dan lumayan licin. Sebenarnya aku berada di posisi yang serba salah, memakai kacamata. Kacamataku berembun, sehingga pandanganku terganggu. Dan bila tidak menggunakan kacamata, aku sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Mas Yusuf memasangkan tali agar kami bisa memanjat. Hujan tak juga reda. Sambil menggigil, kami harus memanjat menggunakan tali yang sudah dipasang oleh Mas Yusuf. Dengan perlahan namun pasti kami melewati tanjakan ini. Kami sangat kedinginan. Kami terus berjalan dan menurun sebelum menanjak kembali menuju puncak tusuk gigi. Bila sebelumnya kami sangat kedinginan, kini kami kembali sangat kehausan bersama dengan panasnya hari. Matahari bersinar dengan teriknya, sedangkan air yang kami bawa terjatuh setelah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sedikit lagi. Sumpah. Tak terbilang, kan? Kami kembali beristirahat. Puncak tusuk gigi yang sudah terlihat dari bawah tidak juga bisa kami raih. Sambil menahan haus, kami terus berusaha untuk memanjat dan menaiki bebatuan. Kami tidak patah semangat, hanya rasa lelah dan juga haus yang kian mendera. Kami berjalan kembali dan mendengar suara Irul memanggil. Mendengar dia sudah tiba, aku dan Fandi serasa mendapat suntikan semangat. Tidak lama berjalan, kurang lebih 10 menit, aku melihat Mas Yusuf dan Irul duduk di bibir kawah. Aku terus berjalan menghampiri mereka dan melihat sebuah plakat yang bertuliskan Raung Puncak Sejati 3344 MDPL. Rasa haru dan syukur merasuki. Perjalanan kami tidak sia-sia. Perjuangan ini membuahkan hasil yang sepadan. Mas, selamat. Ya. Oh. Kita nyampe Puncak Sejati jam 8:15. Asli. Sumpah ini perjuangan. Benar-benar perjuangan. Dari sono. Dari sana. Itu dia. Dari Puncak Bendera.
Mentari seakan memberi selamat kepada kami. Hari yang cerah, langit biru, bebatuan, edelweiss yang indah, dan kami berada di atas awan. Tadi pas summit dari Puncak Bendera ke Puncak 17, kabutnya asli nyali, hampir frustasi dari nanjak, tapi udah terlalu jauh kemari. Dan sekarang sampai juga di Puncak Sejati. Melihat kawah dan juga pemandangan yang sangat luar biasa bersama dengan sahabatku.